Halo semuanya, sawadee-krap. Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kita akan kembali bahas mengenai kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang sudah memasuki hampir ke 2 bulan. Beberapa hari lagi sudah masuk 2 bulan. Tapi kita juga harus optimis ya, karena keterangan dari Kadif Humas Polda Jawa Barat pun mengatakan beberapa kali di wawancaranya, kasus ini tidaklah terlalu sulit tapi dibutuhkan kehati-hatian yang luar biasa. Kita harus apresiasi itu, karena bagi aku pribadi kita nggak mau dong melihat orang yang tidak bersalah justru malah tertangkap, dijadikan tersangka. Kita tidak mau melihat itu semua, jadi kita berikan kepercayaan, kita dukung tim penyidik untuk terus melakukan pengusutan kasus ini dengan sangat hati-hati. Nah, di video kali ini aku akan bahas mengenai ada keterangan yang menarik untuk dianalisa. Ini adalah keterangan dari Kombes Ahmad Ramadan yang merupakan Kabag Penum Divisi Humas Polri yang dilakukan wawancara di sejumlah media massa, salah satunya dari Kompas TV di tanggal 17 September 2021. Ini konteksnya keterangannya pada saat itu beliau memberikan keterangan tentang alasan kenapa dari tim penyidik itu menyimpulkan ada 2 kendaraan yang diduga terlibat pada kasus pembunuhan ini. Pertama adalah mobil Avanza warna biru, warna putih ya, kemudian motor NMAX warna biru. Ada beberapa hal yang dianalisa kemudian mengerucut pada kedua kendaraan tersebut. Pertama adalah dari para saksi, kemudian dari CCTV, kemudian juga dari alat telekomunikasi. Oke. Bener nggak Anjas bahwa beliau, Kombes Ahmad Ramadan mengatakan bahwa ada alat telekomunikasi juga yang salah satu alasan kenapa mengerucut pada 2 kendaraan tersebut. Ini alat telekomunikasi itu kan bisa berarti ya kita kategorikannya paling tidak handphone atau iPad kan ya. Dan apakah ini adalah salah satu temuannya di TKP atau dari alat telekomunikasi para saksi yang diperiksa? Ini menjadi pertanyaan bagi kita akan coba bedah lebih dalam mengenai ini. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, aku mau ingatkan, please teman-teman, baru sekitar 25% yang sudah subscribe channel YouTube ini, para penonton, tapi sisanya belum subscribe. Jadi please consider buat subscribe channel YouTube ini, karena itu adalah support nyata kalian buat aku terus untuk mengawal kasus Subang ini. Oke, kita simak dulu keterangan dari Kombes Ahmad Ramadan mengenai alat telekomunikasi yang juga dipakai untuk mengerucut pada 2 kendaraan tersebut, yaitu adalah motor NMAX warna biru dan juga mobil Avanza warna putih yang diduga terlibat pada kasus pembunuhan ini. Kemudian penyidik juga melakukan analisa telekomunikasi ya. Oke, penyidik juga melakukan analisa telekomunikasi. Jadi fix ya, itu benar perkataan dari beliau. Dan yang kedua, tentang telepon juga masih di wawancara yang sama. Handphone milik korban atas nama AMR itu hingga saat ini belum ditemukan. Handphone milik korban, ini berarti yang atas nama Amel ya, itu belum diketemukan. Oke. Ya, handphone korban itu hingga saat ini belum ditemukan dan sinyalnya belum aktif ya. Jadi sampai saat ini apakah handphone tersebut dibawa oleh tersangka atau apa, nah itu persoalannya belum ditemukan. Oke, dan sinyalnya belum aktif. Oke, seperti kalian tahu bahwa dari keterangannya Yoris di sejumlah media massa bahwa Amel, almarhumah Amel tuh memiliki jumlahnya tuh ada 3 ponsel ya, dan semuanya hilang. Yang pertama adalah iPhone 11 warna merah, HP iPad, dan juga HP merek Samsung. Seperti sudah aku bahas di video sebelumnya bahwa untuk mengecek handphone iPhone tuh cukup gampang ya, tinggal kita cari aja menggunakan ID Apple-nya, ada sejumlah aplikasi kita bisa pakai, kita bisa cari juga bisa di situ. Tapi kelemahannya adalah kalau handphone tersebut tidak aktif, memang tidak bisa dilacak keberadaannya di mana. Tapi walaupun tidak aktif pun sebenarnya masih bisa dilacak keberadaan terakhir kali hidupnya di mana. Seperti keterangan dari tim kuasa hukumnya Pak Yosef ya, juga mengatakan Pak Yosef itu di tanggal 18 Agustus 2021 yang notabene merupakan hari kejadian ya, di mana itu adalah hari terjadinya pembunuhan di Subang. Kuasa hukum Pak Yosef menyatakan di tanggal tersebut jam 7
lebih 24 menit, memang Pak Yosep itu berhasil menelpon handphonenya almarhumah Amel. Berhasil menelpon artinya adalah bisa ada nada deringnya, tapi memang tidak diangkat. Nah, seharusnya di tanggal segitu, tanggal 18 Agustus, kemungkinan besar kan masih ada, tapi aku sangat yakin sih kalau sekarang mungkin handphonenya sudah tidak aktif lagi, bisa aja dihancurkan, dibakar, atau bahkan mungkin yang pasti sudah tidak hidup lagi kan ya. Karena kalau dihidupkan otomatis akan langsung bisa terdeteksi di mana lokasinya berada. Tapi dari keterangan ini sebenarnya aku bisa menangkap bahwa sebenarnya kepolisian berarti sudah mendapatkan ID Apple-nya handphone dari nya Amel itu sudah didapatkan. Dan kenapa kok bisa dari keterangan kepolisian Kombes Ahmad Ramadan mengatakan sinyalnya belum aktif? Berarti aku menganalisa sudah diketahui di lokasi terakhirnya di mana hidupnya, karena 18 Agustus masih hidup. Makanya juga ada beberapa teman-teman mungkin yang tinggal di daerah sekitar di Subang itu melakukan pencarian seperti di sungai, di kebun, kemudian juga di sawah-sawah, karena mungkin mereka mendengarkan kabar atau diminta bantuan oleh tim kepolisian untuk mencari alat bukti tersebut, karena mungkin saja terakhir handphone Amel itu diketahui lokasinya itu hidupnya ada di daerah tersebut. Jadi ya kembali lagi ke pertanyaan pertama tadi, terus handphonenya siapa dong Anjas yang dijadikan bahan analisa oleh tim kepolisian, tim penyidik untuk mengerucut pada dua kendaraan yang dicurigai sangat kuat memiliki hubungan dengan kasus pembunuhan ini. Oke, yang pertama, mungkinkah handphone tersebut adalah handphone miliknya almarhumah Ibu Tuti? Correct me if I'm wrong. Kalau kalian tahu apakah ada berita yang menyatakan bahwa Ibu Tuti juga punya handphone, tapi menurut aku kayaknya agak sulit ya mencari seseorang sekarang, apalagi tinggalnya di Pulau Jawa yang notabene adalah pulau lebih maju lah dibandingkan pulau-pulau yang lainnya, Pulau Kalimantan, Sumatera, atau yang lainnya. Pulau Jawa itu lebih develop lah boleh dibilang. Kayaknya agak jarang melihat orang tidak punya handphone. Kalian boleh komentar di video ini. Apakah handphone tersebut adalah yang dianalisa oleh pihak kepolisian dari Kombes Pol Ahmad Ramadan, handphone miliknya Ibu Amel, almarhumah ibunya Amel, yaitu Ibu Tuti, atau handphone tersebut adalah yang dianalisa dari para saksi? Karena kita tahu juga dong, ada keterangan sejumlah saksi yang sudah berbicara di media massa, misalnya kayak Yoris, kemudian Danu, Ibu Mimin, yang mengatakan bahwa kalau Ibu Mimin tuh mengatakan pertama kali bahwa handphone dia yang disita itu ada 4, karena itu bukan hanya handphonenya Ibu Mimin aja, tapi juga handphone dari milik anak-anaknya juga disita dan sudah dikembalikan. Kemudian dari Danu dan juga Yoris, handphone mereka juga disita kan ya, dan sudah dikembalikan. Dan dari Pak Yosep, handphonenya memang juga disita. Dan terakhir aku dengar berita terkait mengenai ini bahwa handphonenya Pak Yosep itu masih belum dikembalikan. Apakah keterangan dari Kombes Pol Ahmad Ramadan yang menyatakan juga analisa alat telekomunikasi ini maksudnya berasal dari para saksi atau dari handphonenya milik Ibu Tuti? Ini masih asumsi kan ya, karena memang kita harus menyadari info yang disampaikan oleh pihak kepolisian pasti tidak boleh terlalu detail sampai saat ini, karena ya tersangkanya aja masih belum ketahuan siapa gitu. Dan mungkin teman-teman juga tanya kan ya, salah satu alasan aku ngebuat analisa ini adalah karena di luar sana tuh banyak sekali berita yang simpang siur, hoax. Paling tidak dengan aku membahas analisa-analisa dari berbagai media massa yang aku nilai bisa dipertanggungjawabkan, itu kita bisa memilah mana berita yang fix, yang real, mana yang hoax begitu. Tapi kalau untuk masalah handphone ini kayaknya memang salah satu tipikal dari informasi yang kita dapatkan dari kepolisian. Misalnya kayak jaket. Kalian masih ingat banyak teman-teman yang bilang bahwa Anjas ada Pak Yosep itu jaketnya kena darah gitu. Kemudian aku carilah mana kepolisian yang bilang kalau di jaketnya Pak Yosep ada darah. Oh ternyata ini adalah keterangan dari AKBP Sumarni ya, yang pada saat itu, mohon maaf kalau aku salah menyebutkan nama jabatannya. Ibu Sumarni mengatakan bahwa ada ditemukan bercak darah di salah satu saksi. Tapi sampai saat ini aku belum melihat bahwa dari kepolisian menyatakan bahwa ada bercak darah di jaketnya Pak Yosep
aku belum menemukan berita itu. Kalau kalian menemukan berita itu, boleh juga sertakan linknya di video ini. Karena aku hanya menemukan pernyataan dari Ibu Sumarni yang menyatakan di salah satu saksi tapi tidak disebutkan siapa namanya. Lantas kemudian dari keterangan pihak keluarga besar Yosep, Yoris gitu kan ya, baru menyatakan, oh itu adalah miliknya Pak Yosep, begitu kan ya. Baru kita tahu. Begitu juga sama seperti helm kan ya. Dari pihak kepolisian juga menyatakan ada barang bukti yang tertinggal di lokasi kejadian adalah berupa helm. Kemudian berita banyak sekali media massa bilang bahwa helm warna kuning karena mungkin dihubungkan dengan CCTV ya, memang helmnya tersebut cenderungnya warna kuning, dan ternyata setelah dikonfirmasi dari tim kuasa hukumnya Pak Yosep ya, memang ada 3 helm yang ada di TKP. Helmnya itu salah satunya memang helm warna kuning, dan ketiga-tiganya itu memang dimiliki oleh korban dan juga Pak Yosep. Jadi kadang tuh hal-hal yang boleh dibilang awalnya kayak rumor, tapi kok lama-lama malah menjadi fakta begitu. Ya, itu adalah beberapa hal, tapi ada juga banyak berita-berita yang di luar sana hanya rumor saja dan belum bisa dipertanggungjawabkan keasliannya seperti apa. Aku rasa itu aja yang bisa aku bahas mengenai ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih buat hampir 25% para penonton yang sudah bersedia subscribe. Itu adalah support nyata kalian untuk aku terus membuat analisa-analisa mengenai kasus Subang ini. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like, tinggalkan komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.